Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Adapun anggota dari kelompok 3, saya Miftahul Jannah dan rekan saya. Saya Rati Soma Mirza. Dan saya Suryanti. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian Sisdiknas, kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas, peran kurikulum dalam Sisdiknas, dan juga ada studi kasus. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman tentang peran dan posisi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari pengertian sistem pendidikan nasional. Nah, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu stema, yang berarti sekumpulan bagian atau komponen yang saling terhubung secara teratur atau membentuk suatu keseluruhan pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling terkait dalam rangka mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maksudnya dari ini itu keseluruhan komponen pendidik yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan juga merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 sebagai konsekuensi dari bunyi undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Saya akan menjelaskan kedudukan kurikulum Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kedudukan kurikulum Sisdiknas ini ada 3. Yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentra dalam seluruh proses pendidikan, dan kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran belajar mengajar. Kurikulum mengarah segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Maksudnya dari ini yaitu dalam proses pendidikan menentukan isi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, kurikulum itu merangkum semua materi pelajaran yang harus diajarkan dalam setiap mata pelajaran, serta topik-topik dan konsep-konsep yang harus dipahami oleh siswa pada setiap tingkat pendidikan. Akan menciptakan dasar untuk pembelajaran yang struktural dan terarah. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan memberi pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Maksudnya dari ini itu menentukan apa yang diajarkan. Nah, kurikulum juga itu mengatur metode pengajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Ini mencakup pemilihan strategi pengajaran yang efektif, penggunaan teknologi pendidikan yang relevan, dan pengembangan berbagai jenis aktivitas pembelajaran menarik bagi siswa. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Yang ketiga ini memberikan kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ini mencakup pengembangan berbagai jenis tes, tugas, proyek, dan portofolio yang digunakan untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada peran kurikulum dalam pendidikan nasional. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum begitu sentral dalam keseluruhan proses pendidikan, bahkan kurikulum merupakan kebutuhan mutlak dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum memiliki 3 peranan penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, serta peranan kreatif. Di sini saya akan menjelaskan peranan-peranan tersebut. Peranan konservatif.
Kurikulum menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan dan mentransmisikan berbagai nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Contohnya, peranan ini adalah sekolah bisa memberlakukan norma-norma aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya, ada tambahan mata pelajaran budi pekerti yang mengajarkan para siswa untuk lebih disiplin. Seperti masuk sekolah tidak boleh terlambat, kayak gitu teman-teman. Kedua, ada peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki anak didik. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Oleh karena itu, peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menetapkan hasil perkembangan yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Dalam rangka inilah, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Contoh penerapan peranan kritis dan evaluatif ini adalah, sekolah dapat memberikan pendidikan teknologi informasi. Mungkin dahulu iptek itu kurang dibutuhkan ya, tetapi pada masa kini, iptek sangat-sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan para siswa. Walaupun sangat dibutuhkan, dalam hal ini aturan yang ada di masyarakat tetap diberlakukan, yaitu dengan membatasi akses internet, misal dengan pengawasan guru di sekolah saat penggunaan internet agar para siswa tidak menggunakan teknologi secara tidak wajar. Yang ketiga adalah peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Contoh peranan ini adalah kurikulum sebaiknya mengandung hal-hal baru atau inovasi baru seperti tambahan mata pelajaran yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Misal, ada tambahan ekstrakurikuler seni tari, seni musik, seni tulis, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba atau olimpiade di sekolahnya sesuai minat dan bakatnya, agar setiap potensi siswa dapat disalurkan. Dalam proses pelaksanaannya, ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Kami mengambil studi kasus tentang implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 1 Ladung Sari. Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kurikulum Merdeka sebagai alternatif kurikulum yang lebih fleksibel dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. SD Negeri 1 Ladung Sari yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu sekolah yang secara aktif menerapkan kurikulum Merdeka sebagai bagian dari program percontohan. Sekolah ini memiliki lebih dari 500 siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Dengan sumber daya yang terbatas, sekolah ini menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kurikulum baru. SD Negeri 1 Ladung Sari mulai menerapkan kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Guru diberikan pelatihan intensif dan pembelajaran berbasis proyek diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, pendekatan diferensiasi digunakan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Tantangan utama dalam menerapkan kurikulum merdeka ini seperti keterbatasan fasilitas, kesulitan adaptasi guru, dan kurangnya pemahaman orang tua. Solusi yang bisa diterapkan yaitu meningkatkan fasilitas melalui kerjasama dengan pemerintah dan swasta, pelatihan berkelanjutan bagi guru dan sistem mentoring, dan sosialisasi kepada orang tua agar memahami manfaat kurikulum baru. Kesimpulan, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai rencana pendidikan yang mengatur isi dan proses pembelajaran, tetapi juga memiliki kedudukan sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Peranan kurikulum dalam pendidikan nasional mencakup 3 aspek utama, yaitu peranan konservatif dalam menjaga nilai-nilai budaya, peranan kritis dan evaluatif dalam menyaring serta memperbaiki nilai dan ilmu pengetahuan yang diajarkan, serta peranan kreatif dalam menciptakan inovasi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.